seorang narasumber yang nantinya kita cari informasinya tentang riwayat atau legenda tempat yang namanya Kedoya. Karena kalian nantinya disertakan untuk mengikuti lomba apa? Cerita rakyat Kebumen. Nah, ide yang akan nanti kalian tulis itu adalah menceritakan tentang Kedoya, desa Kedoya. Nanti kalian di sana mengorek ya, mengorek apa saja tentang apa tadi, riwayat sejarah tentang Kedoya. Seperti itu ya, walaupun ini hujan kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan usaha-usaha kita sukses mencapai apa yang kita harapkan. Oke. Atau orientasi, ya itu terus ke atas lagi ada apa nanti kemunculan isu atau masalah, naik lagi konflik dulu atau klimaks ya, klimaks, terus anti klimaks atau penurunan masalah ya, terus resolusi atau penyelesaian. Nah, tahapan-tahapan alur itu nanti kamu terapkan pada teks cerita yang kamu susun. Pengenalan tokohnya, misalnya kamu mengenalkan tokohnya atau mengenalkan tempatnya, nah, muncul terus pemunculan masalah, klimaks itu apa? Klimaks konflik, puncak cerita, ya, puncak cerita, terus klimaks menurun, ada pihak ketiga untuk menyelesaikan itu, baru resolusi. Biasanya di akhir cerita itu ada yang namanya bisa cerita itu nanti berakhir dengan happy ending, betul. Ada juga nanti sad ending dengan berakhir dengan kesedihan. Iya, kesedihan. Nah, ini nanti di cerita Kedoya ini nanti happy ending apa sad ending gitu. Kamu korek nanti ke narasumbernya. Kamu bisa menunjukkan, oh berarti itu sad ending, oh itu happy ending. Ya, tokohnya siapa saja, terus nanti latarnya di mana saja, kamu secara detail menjelaskan di sana. Jadi bisa ini apa? Melihat informasi dari narasumber ini, ya, seperti itu juga. Unsur intrinsiknya juga harus kamu kuasai. Apa saja unsur intrinsik? Unsur intrinsik
kita kan mau ke narasumber bos. Itu bos, bagus bos. Itu namanya porang. Itu porang tuh. Kayak sama suap beda ya, ternyata ya. Beda jauh bos. Yang mahal itu porang itu. 1 kilonya sekarang 80.000. Porang itu apa? Yang buat bikin pot kosmetik. Oh, nggak tahu. Atau Ekspor bang, ekspor. Itu bang. kita udah mau sampai di tempat narasumber ya. Sudah dipersiapkan pertanyaannya belum? Belum. Berarti di sana sejam lah ya nih. Mulai pertanyaan dok. Dan cerita-cerita dulu beliaunya. Terus baru kalau tidak jelas lagi Q&A. tanyakan. Daripada tanya ya. Mestiara padat banget. Ya Pak? Banget ya. Turun dulu apa bu? Iya. Ini gimana? Ini penting. Jalan ya. Ini sangat nyambung ya. Kalau kita bicara apa? Bicara tentang legendanya, tapi tidak ada garis sambungnya dengan adat benang merahnya, dengan adat istiadat ini nggak ketemu bu. Nji. Jadi istilahnya dari legenda itu nantinya berwujud nanti Sampai sekarang masih sampai- Nji. Oh, seperti Nji, itu. sampai sekarang kan ya Nji. Di desa kami itu ada istilah itu kerapia. Nji, kerapia. Boleh di ya. Iya. Kerapia kedoya. Kerapia itu ada dua gitu. Ada kerapia kedoya, ada kerapia bilungan. Kerapia kedoya itu setelah kerapia itu terus dilanjutkan dengan tayuban adat sampai sekarang. Itu seperti itu. Kerapia, istilah kerapia itu diperoleh dari ada sejarah legenda kedoya itu apa bukan? Betul. Nah, ini cuman prosesi ya. Ini prosesi sekarang ya. Jadi kerapia itu adalah suatu bentuk kalau istilah sekarang itu ziarah bersih makam. Tapi karena Mbah Kedoya itu atau yang disebut Kedoya itu pada dasarnya beliau ada itu jauh sebelum Masehi. Jauh sebelum Masehi. Kalau di apa itu dikisarkan dengan cerita-cerita Nabi itu sekira antara Nabi Idris sampai ke bawahnya. Iya, yang mana yang namanya Kedoya itu Mbah Kedoya itu aslinya asmane Eyang Gajah Hoyo. Itu yang terakhir termasyhur itu Eyang Gajah Hoyo. Ya Pak Guru ya. Eyang Gajah Hoyo. Nah itu beliau itu sebelum adanya agama Hindu Buddha, beliau sudah sudah hidup di tanah ini. Waktu itu belum ada agama Hindu Buddha, adanya namanya agama Kapitayan. Iya, Kapitayan itu Tangan kena yang opo. betul lah, dulu tahu itu bukan cuma motor sedih tok Pak, dulu tahu itu. Tan keno kiniro kinoyo ngopo. Jadi waktu itu belum ada Hindu, belum ada Buddha, apalagi Islam. Ini sudah tahu Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dengan sesuatu yang menyerupai perwujudan apapun yang kita bayangkan. Itu namanya Kapitayan. Nah, asal muasal dari Eyang Gajah Hoyo atau Mbah Kedoya, beliau adalah murid kinasih dari Eyang Hyang. Eyang Hyang atau Eyang Adihyang.
yang mana yang atau yang tersebut adalah raja di Raja Brahmana di bangsa Jawa, bukan cuma tanah Jawa tapi bangsa Jawa. Waktu itu tidak ada kerajaan, tapi semua manusia di bangsa Jawa ini semuanya tunduk dengan tata cara dan peraturan-peraturan dari beliau. Nah, termasuk Mbah Kedoya ini adalah murid kinasihnya. Makanya beliau langsung lenggah di sini di Bukit Kedoya tersebut. Dan mohon maaf, nama Kedoya itu adalah nama sebuah pohon. Kedoya adalah pohon yang tumbuh di bukit tersebut. Tapi mulai beliau rawuh zaman sebelum Masehi ya, ini ya, itu sudah ada pohon Kedoya. Beliau lenggah di situ sampai sekiranya 180 tahun yang lalu itu hilang pohon Kedoya, nggak ada lagi. Sekarang tinggal pohon angsana dan teman-teman di atas. Oh, Kedoya itu nama pohon. Nama pohon. Pemahaman kita malah bukitnya, tebingnya. Nah, di bukit itu, ya, di bukit itu ada pohon Kedoya. Nah, tapi yang ditulis oleh pemerintah itu berdasarkan dari narasi yang diceritakan oleh orang-orang lain, itu dinamakan makam Suyudono. Makam Suyudono, maka apabila Anda semua rawuh ke sana, di sana ada apa itu? Ada tulisan makam, itu namanya makam Suyudono. Nah, dari situ pada zaman itu sebelum adanya cerita-cerita tentang Belanda dan sebagainya, itu di situ tempat ziarahnya para calon wali. Sebelum yang Gunung Jati itu menjadi wali, beliau pernah ziarah ke situ. Buktinya ada itu di daerah Banjarnegara. Itu ada tempat petilasannya yang Gunung Jati. Tapi sebelum beliau menjadi wali, pernah ziarah ke sini. Bahkan yang namanya Sunan Kalijogo pun berkali-kali rawuh sholat ke sini. Dan semestinya itu termasuk Pangeran Diponegoro itu waktu tertangkap oleh Belanda juga di sini. Karena waktu itu beliau salah hari untuk sowan ke Eyang Kedoya. Ini jadi dari legenda itu memang terjadi seperti itu. Nah, yang namanya Eyang Kedoya itu punya beberapa puluh putra, termasuk putra yang satunya itu menjadi adipati atau raja di Roma sini, Roma Kamal. Namanya Eyang Prabu Romo Promowijoyo. Sekarang makamnya masih ada, tapi karena tidak ada peninggalan sejarahnya, Romo Promowijoyo. Karena tidak ada peninggalan semacam bangunan dan prasasti, sampai akhirnya terjadi apa itu huru-hara bedahnya waduk ini, sampai akhirnya makam tersebut cuma menjadi nama makamnya Mbah Roma. Ya, termasuk Mbah Roma atau yang Prabu Romo Promowijoyo ini adalah keturunan, kalau nggak salah itu yang ke-14, yang ke-14 dari dinasti Eyang Gajahhoyo atau Eyang Kedoya. Aslinya tapi Gajahhoyo. Iya, Eyang Gajahhoyo yang bermatur untuk bahasa Sanskertanya. Tapi yang ngapain, dan beliau itu bahasanya itu masih asli bahasa Jawa sebelum bahasa Sanskerta. Setelah bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, terus bahasa Kawi, bahasa Kromo Inggil, terus semoga seperti ini ya. Tapi itu bahasa Jawa, bahasa Jawa yang asli, Jawa asli yang sangat kuno sebelum bahasa Sanskerta ya. Ini yang paling penting. Dan
untuk bahasa itu sekarang sudah sangat langka yang mengetahui tentang artinya. Nah, saking masyhurnya beliau karena turun temurun melahirkan banyak cikal bakal raja, itu sampai sebelum hancurnya kerajaan Singasari, itu dari Singasari itu mengutus 3 utusan, namanya Eyang Honggorejo, Eyang Honggo, sama Eyang Honggorejo. Ini asli dari kerajaan Singasari. Dan perlu diketahui adik-adik, tahu ya kerajaan Singasari itu? Kerajaan Singasari adalah kerajaan terbesar sebelum kerajaan Majapahit. Ya, ini kalian harus tahu ya. Nah, jadi sebelum Singasari hancur, itu Singasari sudah mengutus 3 utusan itu, Eyang Honggorejo, Eyang Honggorejo, sama Eyang Honggorejo. Dan Eyang Honggorejo itu diutus untuk sowan Eyang Gajahhoyo untuk meminta supaya tidak terjadi malapetaka di Singasari. Namun ternyata yang memberontak adalah yang mendirikan Majapahit. Dan Majapahit itu patihnya terkenal dengan patih siapa? Gajah Mada. Makanya bisa mempersatukan Nusantara karena memakai asma besar Eyang Gajahhoyo. Jadi karena cikal bakalnya Eyang Gajah Mada adalah Eyang Gajahhoyo. Nah, termasuk Damar Wulan itu termasuk salah satunya itu masih ada keturunan dari daerah Sampang ini. Sebetulnya ya semuanya sumbernya dari sini ya. Iya, karena dulu kekuasaan itu cuma 3. Jadi yang di timur itu Singosari, yang di tengah itu Prabu Romo atau Bumi Romo ya. Bumi Romo, yang di barat adalah Pasundan. Itu aja setelah dibagi oleh Eyang Dieng. Nah, ini di tengah ini yang namanya Bumi Romo yang dikuasai oleh Yang Kedoya itu berawal dari Sungai Citanjur ke timur sampai dengan Sungai Bengawan Solo ke barat. Itu kekuasaannya Eyang Gajahhoyo. Jadi dari situ, setelah itu makanya seperti cerita itu sampai adanya Majapahit, terus kalah dengan Raden Patah, ya kan? Dan lain sebagainya. Raden Patah juga nanti kalah dengan Mataram, kan seperti itu ya. Ini karena apa? Kenapa Mataram itu sampai sekarang lebih eksis daripada kerajaan yang lain? Karena Mataram itu sebelum adanya Mataram itu pernah berpindah-pindah dari Mataram awal, Mataram Kuno yang tidak direstui oleh Eyang Dieng atau Eyang Adiang, tidak boleh mendirikan kerajaan. Karena kalau menurut beliau kerajaan itu akan memberatkan masyarakatnya. Makanya dari dulu Eyang Dieng itu tidak suka ada kerajaan. Walaupun orang satu bangsa Jawa itu hormat pada beliau, tapi beliau tidak pernah memakai mahkota hidup di singgasana. Akhirnya jadilah beliau semacam Brahmana, sampai menarik Brahmana yang dari India. Setelah sekian ratus atau ribu tahun yang Eyang Dieng itu sedo, ya, itu terus tersiar kabar sampai ke daerah India. Mereka berdagang ke sini sampai akhirnya mereka membawa budaya India, membawa ke sini, terus membawa agama Hindu, terus berikut dengan Buddha dan lain sebagainya sampai sekarang. Jadi yang perlu kalian ketahui adik-adik, ada sekian agama, itu etape datangnya itu beda-beda.
Hindu itu awalnya, terus Buddha itu termasuk dari India ya, dan Cina. Yang ketiga adalah Nasrani atau Kristen itu yang dibawa oleh orang Portugis. Iya. Jadi pada dasarnya penemuan orang Portugis seperti apa sih? Pernah tahu ya? Apakah Portugis itu menjajah Indonesia atau gimana? Mencari dibadik. Gimana? Mencari dibadik. Bukan, waktu itu pernah terjadi suatu bencana dunia. Jadi seluruh dunia kelaparan. Sampai orang Portugis itu berlayar, ya, berlayar berbulan-bulan mereka tidak makan habis. Makanya mereka berdampar di daerah Lamongan. Sebagian di daerah Lamongan, sebagian di daerah Timur Timur. Nah di sana karena kearifan orang-orang bangsa Jawa, mereka itu ditolong. Berarti Jawa ini sudah ada peradaban. Nah kenapa kita sampai ke situ? Karena ini merunut juga dari yang Gajahhoyo tersebut. Ini dari cerita itu jauh sebelumnya adanya yang Kedoya atau yang Gajahhoyo. Nah untuk menghormati beliau, itu masyarakat di sekitar Bukit Kedoya ya, kita sebut saja ya Bu ya, kita sebut saja masyarakat sekitar Bukit Kedoya karena dulu pernah menjadi tujuan ziarah atau wisata religi pada waktu itu sampai berbulan-bulan. Kalau ini masyhur karena para sepuh-sepuh daerah sini itu pasti masih tahu ceritanya. Salah satunya Mbah Iman itu juga pernah saya maturi dulu waktu beliau kecil. Itu yang namanya Bukit Kedoya ini ramai berbulan-bulan karena orang ziarah ke situ. Jadi pasar itu sudah luar biasa. Tapi sampai sekarang sudah tidak ada karena hilangnya, karena dibangunnya waduk sempor. Itu yang menghilangkan kearifan lokalnya di situ. Itu kearifan lokalnya. Namun masih ada kearifan lokal yang nggak bisa dihilangkan, yaitu Krapyak tadi. Ada Krapyak, ada Tayub. Dan yang istimewa dari Krapyak tersebut adalah satu dek. Di situ ada namanya tumpeng ole-ole. Nah ini yang saya dulu waktu itu sampai curiga itu, kenapa di sini ada tumpeng ole-ole? Karena waktu itu cuma saya temukan itu di Jombang. Di Jombang itu di Trawulan di Mojopahit. Tumpeng ole-ole itu adalah satu tumpeng dari ketan yang dalamnya itu ingkung panggang dengan serundeng. Itu khusus untuk beliau. Ini ketan nggih. Ya oleh-oleh ketan. Nah terus kenapa sekarang ada tumpeng bosok? Itu untuk orang-orang bawah seperti kita dalam selamatan tersebut, karena waktu itu belum begitu banyak makanan, belum gemar paloh jinawi seperti sekarang. Itu orang-orang biasa bikinnya tumpeng bosok seperti itu. Nah tumpeng bosok ini masih ada sangkut pautnya dengan Indian. Itu namanya itu sego urap. Itu apa ya namanya di sana itu, di tempat saya itu ada. Saya kan aslinya Wonosobo ini, jadi di sana itu masih ada nasi yang diurap juga tumpeng itu seperti itu. Karena ini adat waktu itu, kearifan dari gurunya ya Gajahhoyo. Dan ini karena cerita itu, kalau seandainya ini tidak hujan, saya agak ke atas, saya melihat ke selatan ya. Di selatan itu ada namanya Gunung Iruk Sewu. Gunung ke sana, ke selatan. Jadi di sebelah lor laut itu kan ada Gunung Iruk Sewu itu. Besok Saat kita ke sana kelihatan di pinggir. Nah, Gunung Iruk Sewu tersebut itu panahnya itu diambil dari Gunung Semeru atau puncak Mahameru. Panjenengan pernah mireng Mahameru di sini? Mahameru kok di situ? Ya, Ijo Ngalor itu kan Mahameru. Ya. Nah sekarang jadi pertanyaan enggak? Yang namanya puncak Mahameru adalah puncaknya Gunung Semeru.
Gunung Semeru itu tertinggi di Jawa. Benar nggak? Ya, kalau di Jawa Tengah gunung apa? Nah, harusnya ini kelas 3 SD, 4 SD sudah diajarkan gunung Slamet. Ya, kalau di Jawa yang betul adalah Gunung Semeru. Sekarang gini saja, Gunung Semeru itu posisinya itu di 3 kabupaten di Jawa Timur, tapi puncaknya bisa dibawa ke sini karena sebagian dari tanahnya tersebut untuk menguruk sana menjadi gunung urut Semeru. Iya, itu seperti itu. Buktinya ada. Mbah Bedoya itu punya 2 pusaka, namanya Watu Kalbut dan Betok. Watu Kalbut itu yang ditanam di Logending. Di Bayoni itu kan ada Watu Kalbut. Ya, itu Watu Kalbut itu termasuk salah satu pusakanya Mbah Bedoya yang untuk melindungi daerah sini dari tsunami. Dan kalau di daerah Puring itu, ini malah di Puring, bukan di Karangbolong, tapi di Puring ya, itu ada keris namanya Betok, tapi nggak pernah bisa dilihat. Itu termasuk tabungannya ya, dan Jamal untuk menyelamatkan, karena Alkisah waktu itu sebelum itu dibikin taluk seperti itu oleh yang Bedoya, sini itu adalah pantai. Dan ini bukan cerita, saya bisa buktikan di sini itu pantai Bu. Karena almarhum Mbah Bayan itu ya, pernah saya matur, coba panjenengan bikin saja sumber di sini. Terus panjenengan yang jelas jangan di rumah sana, depannya sana atau sebelah sana di sawah gitu. Nanti 4 meter jenengan akan menemukan pasir, menemukan kerang, menemukan ya betul. Tidak ada yang membuktikan. Sekarang aja boleh, dicoba juga boleh. Jadi laut itu pasirnya sampai di sini Bu. Itu memang bekas. Ya sebelum tanah di Indo, betul. Dan bukti nyatanya adalah sempor itu atau sempor dan tunjung sektor ini termasuk di dalam geopark. Pernah tahu geopark? Pernah di Indonesia di Karangsambung. Iya, kali ya. Jangan jauh-jauh ke Karangsambung. Tahunya kita ke Karangsambung ya. Iya. Jadi geopark Karangsambung itu. Iya, pernah ke sana. Geopark Karangsambung itu adalah Karangbolong Karangsambung yang termasuk Tunjung Seto, Sempor sini termasuk ikut geopark. Jadi kita sudah tercatat di UNESCO. Ya. Jadi kalau kita itu hidup di Sempor, kita hidup di bumi antah berantah. Karena yang mana ahli geologi internasional atau dunia pun masih belum bisa menjelaskan tentang adanya geopark. Betul? Belum bisa. Nah, ini termasuk salah satu tuntutan dari Eyang Bedoya. Jadi sebelum ini masih laut seperti itu dan tetap ngamuk saja, lautnya tetap ngamuk kayak gini sama beliau, akhirnya diangkatlah bumi yang di bawah, dinaikkan, jadilah yang namanya geopark. Dan ini betul ya, akhirnya dinaikkan jadilah geopark seperti ini, dan ini bukti nyatanya. Loh, sangkut pautnya gimana? Ada. Kalau kita naik ke Bedoya, kita pasti naik ke sebuah batu, dan batu tersebut adalah batu karang. Karang laut dalam. Itu iya Bu. Itu batu karang laut dalam. Berapa Juta tahun itu berarti itu sudah jutaan tahun yang lalu. Makanya saya matur paling dekat itu dengan Nabi Idris alaihissalam. Atau bisa juga dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana waktu itu pernah terjadi banjir besar, kan seperti itu. Jadi saya orang Islam sejati, tapi saya meyakini bahwasanya Mbah Bedoya adalah wali Yullah. Kenapa? Karena Islam itu baru kemarin diaspa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Islam datang, apakah Allah tidak boleh mau mencintai makhluknya? Yang tidak boleh siapa? Betul nggak? Ya terserah Allah. Termasuk Nabi Adam, kakek moyang kita, juga dicintai oleh Allah.
bahkan sekarang. Tetapi beliau bukan Islam karena Allah mencintai itu tidak harus orang tersebut agamanya Islam atau apapun, ya terserah Allah ya menghendaki. Makanya saya meyakini beliau yang Gajahhoyo adalah waliullah atau kekasihnya Allah, atau seseorang yang benar-benar dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya walaupun beliau tidak membuat prasasti yang tertulis atau apapun, beliau bisa memberikan nama-nama kepada tempat-tempat yang ada saat ini. Karena kearifan bangsa Jawa, bukan orang Jawa, bangsa Jawa itu tidak pernah memberikan prasasti berupa tulisan, berupa bentuk, ataupun kebendaan apa, tapi pasti diberikan kepada nama satu tempat. Satu contoh seperti Bukit Kedoya, cuma ada pohon kedoya di bukit tersebut sampai akhirnya jadilah Bukit Kedoya. Terus apa sangkut-pautnya dengan Mbah Kedoya? Karena dulu yang Gajahhoyo itu tempatnya itu di situ. Sampai orang yang nggak tahu di Maturi itu namanya apa, ya ngomong lain itu Bukit Kedoya. Setelah itu generasi berikutnya sekian puluh atau ratus generasi berikutnya tidak tahu lagi. Nah, itu makamnya siapa? Makam yang kudu disuyuti, Suyudono dulu. Tapi karena kata-kata tersebut itu keluar setelah adanya cerita wayang, dikiranya itu adalah Suyudono Prabu Baladewa Diwayang, tapi bukan. Makanya di situ seperti Bu Kapsek tadi mendiko sangkut pautnya dengan Banowati enggak ada. Jadi itu cuma cocok logis saja karena Suyudono mengartikannya yang salah. Artikulasi dari Suyudono itu adalah perintah dari para sesepuh dahulu. Suyudono makam itu, makam apa namanya? Makam Kedoya, karena di situ adanya pohon kedoya tinggal satu-satunya di bukit itu waktu itu. Sekarang banyak ya? Sudah nggak ada, sekarang sudah jadi angsana semua. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita bangun oleh pemerintah Desa Tunjung Seto dan masyarakat sekitar sudah kita bangun. Suatu saat sampean kalau kepingin main aja kita main ke atas. Kalau ini nggak hujan saya ajak. Apa yang sudah kenal? Besok pagi ada waktu, ada acara besok pagi. Sudah pernah. Lihat kedoyanya Sudah? belum. Dalam waktu dekat atau udah lama? Udah lama. Udah lama? Dalam 2-3 bulan terakhir belum? Ya, sudah berbeda. Sekarang silahkan ke sana. Bisa besok pakai mobil kan? Bisa. Bukan, tak tandem ke sana. Ya. Sekarang belum ada cantik. Jadi besok pagi ada acara di situ, ada acara senam. Keluarga besar Tunjung Seto senam di situ. Tapi keluarga besar grup WA Tunjung Seto saya dapat undangan. Tapi insya Allah saya bisa hadir. Kalau sampai kepingin besok bisa naik ke atas, bisa melihat sambil nanya-nanya. Jadi dari Terus sama itu tadi yang diuri-uri kok jadi sering ada apa sih? terapian Atau kayu hubungannya ke situ apa tidak? ada. Nah, karena waktu itu ibaratnya cerita tentang beliau sudah tidak ada, akhirnya prasasti yang diingat oleh anak turunnya Eyang Gajahhoyo Eyang Kedoya adalah prosesi dalam menghormati beliau, yaitu dengan diadakannya kerapian. Setelah kerapian tersebut, dalam kerapian tersebut itu ada istilah itu selamatannya itu adalah tumpeng oleh tadi. Nah, nanti setelah seminggu dari kerapian tersebut di Desa Roma Kamal waktu itu belum menjadi Tunjung Seto, karena Tunjung Seto adalah 99 tahun yang lalu baru jadi Desa Tunjung Seto. Dulu desanya itu Desa Roma Kamal. Karena Tunjung Seto itu terdiri dari 5 desa yang dijadikan satu. Desa Roma Kamal, Desa Tumput, Desa
bedahan, ya. Terus Sajamerta, terus Karangjangi jadi satu, namanya Desa Tunjung Seto. Itu 98 tahun yang lalu. Besok 2024 kami akan berusia 100 tahun di Desa Tunjung Seto. Dengan tayub itu kan? Kalau dengan tayub itu memang seperti itu. Jadi habis panen kedua itu sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk rasa syukur yang diwariskan oleh Eyang Kedoya. Itu setelah panen, dalam setahun panen 2 kali. Itu yang kedua itu kita mengadakan kerapiak, terus kita mengadakan tasyakuran atau sedekah bumi dengan mengadakan tayuban, karena waktu itu belum ada dangdut, belum ada rock, belum ada wayang. Sebenarnya tayub. Yang ada baru tayub. Loh, emang tayub sama wayang duluan mana? Duluan tayub. Karena wayang itu diciptakan oleh Wali Songo, sedangkan tayub itu sebelum Wali Songo sudah ada tayub. Nah kalau setiap bulan apa itu kan tayubnya mesti ada ya di Desa Tunjung Seto. Itu setiap bulan apa sih itu? Enggak mesti sih. Oh nggak mesti. Jadi kita setelah setiap tahun panen yang kedua. Oh pasti, oh kayak gitu. Jadi hitungannya panen. Apanya? Dan seandainya adik-adik berpikir ya, sekarang banyak sekali aliran-aliran yang bilang sedekah bumi itu musyrik, itu salah. Karena bumi termasuk makhluknya Allah yang wajib ditahur nanti. Karena bumi juga punya roh, bumi juga bisa bicara. Cuman bahasa bumi kita tidak tahu. Makanya Allah menciptakan bumi dan isinya kita harus saling menghormati, termasuk. Dan Sanggar insya Allah beliau sangat-sangat suka, apalagi untuk anak-anak sekolah. Panjenengan kerja cepetan. Tari cepetan itu lama ya? Sambung dari asalnya dulu ya, setahu saya tari cepetan. Cepetan itu aslinya itu dari Dieng. Oh Dieng? Iya. Saya baca di itu kok dari Karang Sambung yang dulu masih berupa hutan-hutan. Ini ya riwayatnya begitu, berarti itu keliru ya? Ya enggak keliru. Karena cepetan itu semua daerah itu ada. Yeah. Kenapa? Karena cepet itu kan istilahnya itu hantu blau. Hantu blau yang bisa langsung menyerupai manusia, bisa menggoda manusia dengan wajah yang aslinya. Ya, makanya di situ diadakan namanya tari cepetan. Di situ kalau kayak gitu seharusnya itu tari cepetan itu adalah disangka ruangan. Cepetan itu yang itu kalau ada dia kultur festival. Pernah tahu di sana? Bulan Agustus. Pernah belum merencanakan ya? Yang itu yang mau festival Dieng, yang apa? Yang kultur festival itu. Tercukuran, iya Pak. Rambut gembel. Dan yang saya pun rambut gembel itu termasuk saya pribadi adalah anak bajang yang gembel. Dulu saya juga. Apa rata-rata di sana seperti itu? Kalau yang Ya, masih ada keturunan keturunan, dari oh, iya. yang Adihya itu pasti gembel. Oh. Jadi saya sudah berapa kali sebelum gembel itu dicukur, sebelum gembel dicukur, tetap saja. Jadi gini Bu, saat ini gembelnya dicukur, tidur nanti malam, besok pagi udah gembel lagi. Oh. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi itulah kenyataan. Ininya ya. Katanya kalau asal dicukur begitu panas badannya. Makanya harus ada proses istilahnya itu TKW cukuran. Katanya. Waktu itu yang namanya orang mau nyukur sama orang mau nyunatin atau orang nikah itu paling berat itu nyukur. Karena anak masih kecil mau dicukur itu ditanya, gue tak cukur, gue jalur apa? Nah, dia minta wayang 3 malam, ya harus orang tuanya harus mengabulkan permintaan itu. Atau ada yang minta apa itu, minta sapi 5, ya harus beli. Kebetulan waktu itu saya itu nggak tahu ya, saya masih ingat sampai sekarang itu. Saya mau dicukur itu saya minta ikan sejodoh, ikan mas merah sama ikan mas yang tebal.
Ya kebetulan Ada. ya bapak saya kan punya kolam kan gitu loh. Ya langsung aja dihidupi. Jadi murah meriah saya. Saya murah meriah. Tapi termasuk saya adalah pelaku. Saya pelaku sejarah. Saya adalah anak gimbal yang justru prosesnya seperti itu. Itu di Dieng. Kenapa saya cerita Dieng? Karena antara Dieng dengan yang Kedoya, itu yang Kedoya adalah murid kinasihnya yang Dieng. Jadi beliau yang dipercaya oleh yang Dieng untuk ibaratnya beranak pinak di daerah sini. Dulu sini nggak ada manusia, Bu. Terbayang-layang saya Masih iya. Jalan itu bukan kayak gini, Bu. Jalan itu mulai dari Wagir Pandan sampai dengan Wagir Glagah. Mungkin Ibu juga belum tahu mana Wagir Pandan, mana Wagir Glagah ya? Wagir Pandan tahu sananya. Rokele, ya betul. Wagir Glagah. Wagir Pandan itu ujungnya daripada Mahameru, Pak Edi ya? Wagir Glagah Wagir Pandan kan ujungnya Mahameru, terus lewat Siwidek ya. Terus sana lewat mana? Lewat Giyanti, Pak ya. Giyanti bablas Sampang mungkin daerah dari Giyanti Kalibatu terus mriki ning Sempor, Pak. Sempor mriki naik ke sana sampai ke mana lewat Gleduk ya. Gleduk itu dulu kerajaan, Pak ya. Gleduk itu kerajaan dulu, kerajaan Gleduk. Ya, kerajaan Gleduk ada, kerajaan Sampang ada. Terus naik sama sampai Wagir Glagah. Wagir Glagah itu adalah puncak di Karanggayam. Sampai turun di Mbah Agung, Kajoran. Iya, Karanggayam. Saya kebetulan Karanggayam betul itu tadi yang cepetan yang saya nggak pernah sambung. Yang saya baca itu tadi cepetannya itu tariannya awalnya itu dari Karanggayam. Karena yang bawa Mbah Agung. Iya, kalau itu kan kenapa tari cepetan? Tari cepetan itu ibaratnya dari awal itu memang untuk ruatan. Untuk ruatan satu desa di Dieng pun seperti itu. Cepetan itu dilarang tapi di Wonosobo. Karena kalau mengadakan cepetan tidak ruatan biasanya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kalau di Wonosobo di tempat saya. Makanya cepetan itu cuma orang-orang kaya yang artinya itu memang sambil ruasan. Kalau di tempat saya seperti leaan dan lain sebagainya. Nah, ini jadi ceritanya Mbah Kedoya ini hidupnya dulu sebelum zaman Masehi. Jadi kalau dibuat cerita legenda, berarti yang melegenda itu adalah tadi kita Kraftia, Opotayu, apa mau ke itunya? Kalau mau dibuat legenda itu malah jadi apanya? Pembendungan Gunung Urut Sewu kalau legenda ya, karena legenda kan artinya kan sesuatu yang bisa folklor gitu ya, seperti folklor gitu ya. Jadi cerita folklor tahu belum Dek? Kalau sampean suka cerita yang namanya folklor adalah cerita turun temurun yang tidak dinaskahkan ya, nggak ada prasastinya, nggak ada naskahnya, tapi turun temurun. Di situ di folklor ini itu sering ditambahi, sering juga dikurangi. Makanya sampai ke arah sananya itu kadang jelas ada alurnya, tapi kadang ada tambahan, ada pengurangan sesuai dengan kebutuhan di zamannya masing-masing, Bu. Itulah folklor ya. Ini seperti itu. Kalau legendanya ya seperti itu, folklornya. Sebelum sini itu bisa ditempati ya. Ya untuk judulnya nanti ini apa, legenda Kedoya atau legenda Kedoya. Kalau sampean legenda Kedoya gitu ya, sampean berarti sampai diangkatnya dasar laut untuk ditempati oleh anak cucunya yang Kedoya. Dengan setelah diangkat itu terus dibikinlah tanggul laut yang namanya Gunung Urut Sewu. Tapi di sini belum ada apa-apa, Bu. Jadi belum ada manusia, belum ada apa-apa. Itu yang tadi laut itu. Laut itu iya. Iya. Peninggalannya cuma tinggal Bukit Kedoya dan Gunung Bojong. Gunung Bojong ini versi Bojong. Lain ngarepe ke bendungan, Bu. Bendungan, Gunung Bendungan ini. Baminat Bojong. Bojong. Nah, Bibi Aminah nih kan kalau saya Aminah terus Bibi. Gitu saya lek nih enggak dia bojo kula tapi ini Aminah itu saya lek kali. Itu kan tahunan saya di Bojongnya.
Nah, itu di situ dulu kerajaan Gerah. Jadi jin-jin, setan, Gerah itu di pojok situ. Dan yang Kedoya lengkapnya di Bukit Kedoya. Dulu sebelum ini ada manusia yang hidup di sini, beliaulah orang pertama kali yang hidup di tanah sini atau di bumi Romo. Sampai akhirnya dengan kekuasaan Allah, permohonan dari beliau, diangkatlah dasar laut yang sekarang menjadi geopark Karangbolong, Karangsambung, termasuk sampai sini, biar bisa dihidupi oleh anak cucunya nanti. Karena masih susah, ya, akhirnya dibikinlah tanggul laut yang namanya Gunung Purwosewu. Tanahnya diambilkan dari puncak Mahameru yang ada di Semeru, Jawa Timur. Sekarang puncaknya tinggal sedikit, dinamakan puncak Mahameru di daerah Ijo Ngalor itu. Nah, di situ setelah beliau kayak gitu masih ada lagi kejadian apa itu, sisa-sisa sejarahnya, seperti namanya Patemon, desa Patemon, seperti namanya desa Wero, seperti namanya Prapat, ya, seperti Kali Kemet. Itu adalah bukti sejarahnya, prasasti yang tidak tertulis di situ, Bu. Itu terus panjenengan pirsa alang-alangan bahwa itu di situ ada namanya Jung Kemurep. Itu salah satu bentuk prasasti yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun waktu zaman beliau. Berarti di situ laut juga kan? Jung itu kan artinya itu kan perahu. Yang Kemurep itu memang bentuknya seperti itu. Makam. Dan dulu waktu itu beliau itu kan ada namanya Purwodesa Persinggi. Purwo itu awal, desa itu, Purwodesa itu awal yang boleh ditempati manusia itu di sana. Jauhnya dari situ sampai Giri Purno. Jadi Giri Purno tidak boleh lebih tinggi lagi, cuman boleh beranak pinak di daerah mulai mana itu? Mulai dari Purwodesa sampai dengan Giri Purno, termasuk pelarangan ya, itu tidak boleh ditempati. Tapi sekarang sudah bisa ditempatin semua. Karena ada yang namanya Kali Kemet. Kemet itu artinya apa, Bu? Kemet itu adalah batas. Jadi Kemet itu adalah batas yang mana ini termasuk folklore dan ini adalah suatu cerita-cerita tentang mistik, ya. Itu yang namanya Ratu Kidul itu kadang-kadang mencari mangsa, ya. Itu diperbolehkan cuman lewat Kali Kemet. Makanya kalau bilang Kali Ulo dengan Kali Kemet itu lebih tua mana? Jawabannya lebih tua Kali Kemet, karena itu kali korban. Ulo itu sudah bahasa sekarang. Jadi seperti itu. Makanya kalau cerita tentang itu sebelum adanya Keraton Jogja, sebelum Demak, sebelum Majapahit, bahkan sebelum Singasari, sebelum Doho, sebelum Kalingga dan lain sebagainya, yang Kedoya sudah ada dulu peradabannya seperti itu. Jadi yang Kedoya itu adalah legenda peradaban tanah Jawa. Mengawali itu seperti itu kurang lebihnya. Monggo nanti panjenengan olah dari narasi ini, panjenengan olah sedemikian rupa nggih, Bu, nggih. Legenda Kedoya nggih. Oke, Pak Guru. Closing, Bu. Ya. Nah, anak-anak begitu. Yang tadi nggak dengarkan bersama. Iya. Alhamdulillah kita sudah sedikit ada gambaran mungkin dari apa yang sudah diceritakan oleh Bapak tadi
tentang nantinya akan kalian jadikan ini sebagai bahan ya, bahan kalian untuk membuat cerita itu tadi ya tentang legenda. Dan yakin kalian masih bingung mau dikemanakan sih, mau seperti apa sih kemasannya, gitu kan? Ya. Tadi di awal tadi Bu Lili sudah menceritakan bagaimana apanya itu, tokohnya apa saja, siapa saja, latarnya di mana, gitu kan? Latar saja dia ada berapa. Kalian harus bisa mengemas apa yang diceritakan oleh beliau sesuai dengan versi kalian masing-masing, tentu saja. Seperti itu. Kalau misalnya nanti setelah kalian menyusun cerita itu kok masih ada masih ada pertanyaan, masih ada ganjalan, sampai bisa main ke tempat saya juga bisa. Iya, pastinya meluruskan itu apa ya? pastinya seperti itu. Nanti kan tetap dibimbing sama ibu guru, sama bu saya kan gitu ya. Jadi tetap monggo sampai berimajinasi yang baik dengan alur cerita tadi mau sampai bikin seperti apa. Nanti insya Allah saya siap untuk ikut sedikit nambahin atau ngurangin. Mungkin ada kata yang harusnya di depan, taruh di belakang, atau belakang taruh di depan. Mungkin saya bisa ngurangin ke situ sama ibu guru pembimbingnya gitu. Seperti itu ya. Ya, kita akhiri, kita cukupkan. Alhamdulillah, Rabbil alamin ya. Mudah-mudahan proses nanti penulisan kalian bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semuanya, tentu saja.